Bagi KPM PKH dan KPM BPNT yang sebelumnya bantuannya cair melalui kantor pos akan cair double di pencairan bantuan PKH tahap 3 2025. Guys, buat kamu yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Syedin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan pastikan teman-teman semua sudah like video ini, bantu 300 like dalam satu hari. Nanti kita akan bacakan, umumkan hadiah kalau tembus 300 like dalam satu hari. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar pencairan bantuan PKH BPNT yang lembaga penyalurnya itu melalui PT Pos Indonesia, dan apakah nanti di tahap 3 KPMPK, KPM BPNT yang sebelumnya cair melalui PT Pos akan cair double. Kita akan bahas pada video ini. Namun sebelum masuk ke topik utama, seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di kolom komentar di video saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman semua punya pertanyaan ya, silakan saja tuliskan di kolom komentar, dan pastikan sebelum itu teman-teman sudah like video ini dan share video ini ke berbagai media sosial yang teman-teman miliki. Oke, kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya pada video saya sebelumnya. Nah, ini di video saya sebelumnya saya membahas seputar pencairan bantuan tambahan komplementer bagi KPM PKH dan juga KPM BPNT yang bantuannya itu berupa bantuan beras bulog 20 kg yang disalurkan langsung oleh Perum Bulog. Nah, ini bantuannya 20 kg. Nah, ini banyak sekali yang bertanya seputar pencairan bantuan PKH BPNT melalui PT Pos Indonesia. Ini seperti apa sih kabarnya? Apakah masih ada pencairan bantuan PKH melalui PT Pos? Nah, ini pertanyaannya dari Cici Rumair Arsih. Nah, ini Bang, BPNT tahap 2 belum cair di pos, padahal kata pendamping masih ada namanya, tidak terhapus. Nah, jadi teman-teman, setelah bantuan PKH, ini BPNT tahap 2 belum cair melalui PT Pos, kata pendampingnya namanya masih ada. Nah, jadi teman-teman, untuk melakukan pengecekan data penerima manfaat bantuan BPNT ataupun bantuan PKH, ini para pendamping bisa melakukan pengecekan status apakah si KPM ini status bantuan sosialnya itu sudah proses burekol, kemudian exclude, kemudian sudah SPM, atau seperti apa. Nah, ini bisa dilakukan pengecekan. Nah, kemudian dalam proses pengecekan, menurut pendamping ya, setelah dilakukan pengecekan pendamping, namanya masih ada dan masih terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial untuk periode April-Juni, tetapi bantuan BPNT yang sebelumnya cair melalui PT Pos ini kok belum cair-cair sampai hari ini. Nah, memang teman-teman, untuk saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang melakukan peralihan proses penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya itu bantuan itu disalurkan melalui PT Pos Indonesia akan dialihkan ke KKS Bank Himbara atau kartu ATM. Kenapa? Karena berdasarkan penyampaian dari Menteri Sosial bahwa proses penyaluran bantuan sosial melalui PT Pos Indonesia ini membutuhkan biaya operasional dalam proses penyalurannya, bisa sampai 15.000 per KPM. Kalau kita bayangkan saja, misal katakan 3 juta penerima manfaat BPNT yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, ya kurang lebih 3 miliar rupiah ya yang harus dikeluarkan untuk biaya operasional dalam proses penyaluran. Sehingga Kementerian Sosial hari ini sedang melakukan proses verifikasi sinkronisasi data antara Bank Himbara, kemudian data Dukcapil, kemudian PT Pos untuk dibukakan rekening kolektif atau burekol. Nah, sehingga bagi KPM PKH yang masuk kategori status keterangan proses burekol, maka tinggal menunggu informasi dari pihak Bank Himbara
untuk pendistribusian kartu KKS Burekol tadi, buka rekening kolektif. Nah, bisa jadi kenapa belum cair sampai tahap 2 ini, teman-teman, saya ada kok beberapa KPM yang saya lakukan pengecekan di aplikasi SIKNJ-nya itu statusnya itu proses Burekol, tetapi memang belum ada masuk ke dalam data BNBA Burekol dari pihak bank, sehingga masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak bank, dari pihak Kementerian Sosial untuk instruksi proses Burekol kepada Bank Himbara. Kalau nanti ada instruksi untuk Burekol dari Kemensos ke Bank Himbara, maka nanti pendamping akan diminta untuk mendampingi si KPM untuk melakukan proses Burekol atau buka rekening kolektif. Nah, jadi meskipun bantuan Burekol, bantuan KKS-nya itu sudah didistribusikan atau sudah dibagikan, atau Burekolnya itu sudah dibagikan ke KPM-nya, berdasarkan pengalaman sebelumnya itu ternyata bantuannya masih belum masuk ke dalam rekening atau masih belum masuk ke dalam saldo KKS-nya. Nah, sehingga memang meskipun dia sudah menerima kartu ATM, KKS, nah memang masih belum ditransfer bantuannya ke rekening KPM karena masih dalam proses verifikasi validasi data di Bank Himbara, kemudian di PT Pos, dan Kementerian Sosial saat ini kan sedang mensinkronkan beberapa data, baik itu Dapodik, kemudian data rekening bank, kemudian data Dukcapil, kemudian data pinjaman KUR dan lain sebagainya. Ini masih disinkronkan oleh Kementerian Sosial, sehingga tunggu saja teman-teman yang keterangannya itu masih sudah April Juni tapi belum cair-cair di PT Posnya, ditunggu saja. Nah, insya Allah dalam tahap 3 nanti bantuan tersebut mudah-mudahan sudah bisa disalurkan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ini Assalamualaikum, izin bertanya, kalau yang belum keluar PKH dapat BPNT peralihan pos ke KKS tapi udah dapat beras 20 kg, apakah itu tandanya PKH dan BPNT-nya cair lagi tahap 2 yang di KKS barunya? Ya, ini kemungkinan besar kalau teman-teman semua, ini khususnya bagi penerima PKH BPNT yang sebelumnya cari melalui PT Pos ya, kalau teman-teman hari ini sudah melakukan pengambilan bantuan beras 20 kg, artinya teman-teman masuk ke dalam data bayar penerima manfaat bantuan beras Bulog 20 kg, tetapi PKH dan BPNT posnya itu belum cair atau sudah peralihan, kemungkinan besar itu akan cair di tahap 3 nanti ya. Jadi ini masih bersabar saja teman-teman yang kondisinya seperti ini atau kasusnya seperti ini, dia sebelumnya cair PT Pos kemudian sudah Burekol tapi namanya masuk ke dalam data pembagian bantuan beras 20 kg, itu kemungkinan besarnya di tahap 2-nya masih akan menerima bantuan PKH dan juga BPNT-nya. Jadi ditunggu saja informasi berikutnya dari pihak Bank Himbaranya ataupun dari Kementerian Sosialnya. Nah, oke, kita masuk ke topik utama ya teman-teman. Ini terkait bantuan PKH BPNT akan cair double di tahap 3 bagi KPMPK yang sebelumnya cair melalui PT Pos Indonesia. Nah, jadi teman-teman memang bantuan sosial PKH dan juga BPNT yang cairnya melalui PT Pos Indonesia sampai hari ini memang masih dalam proses verifikasi sinkronisasi data antara Bank Himbara, PT Pos Indonesia, Dukcapil, kemudian data Dapodik dan lain sebagainya, sehingga Kementerian Sosial akan memastikan verifikasi dan validasi data tersebut. Kalau data tersebut tidak anomali lagi, maka bantuan tersebut akan bisa ditransferkan ke dalam rekening KKS ataupun Himbara di kartu ATM si KPM tersebut. Nah, jadi teman-teman bagi yang kemarin proses Burekol ya, yang sudah masuk ke dalam data Burekol buka rekening kolektif, itu di aplikasi SIKNJ setelah dilakukan pengecekan itu bantuannya sudah April Juni dan nominal bantuannya sudah tertera, artinya si KPM tersebut masih menerima bantuan sosial PKH BPNT-nya di periode April dan juga Juni. Tetapi memang seperti yang dikatakan tadi, dalam proses pentransferan bantuan tersebut ke dalam KKS atau ATM, ada proses verifikasi validasi data dari Kementerian Sosial ke Bank Himbara ya, untuk memastikan data tersebut tidak anomali sehingga bantuan tersebut bisa ditransferkan secara langsung oleh pihak Bank Himbara ke rekening si KPM tersebut. Nah, sehingga ini kemungkinan besar ini bisa
bisa disimpulkan bagi KPM PKH yang masuk data Burekol dan keterangan status di SIG-NG DTKS-nya itu sudah April Juni tapi sampai hari ini belum cair. Nah, ini kemungkinan besar di tahap 3 akan cair double. Cair double-nya itu begini. Bantuan PKH tahap 2 ini kan belum diterima, tetapi KKS sudah diterima baru karena masuk data Burekol. Kemudian di data cek bansos juga status keterangannya April Juni dan nominal bantuannya sudah juga tertera, tetapi sampai hari ini belum ada masuk saldo ke dalam rekening. Nah, sehingga bagi kasus KPM yang seperti ini, khususnya bagi KPM yang pencairannya PT Pos sebelumnya, ini kemungkinan besar bisa dikatakan dipastikan di tahap 3 besok akan cair double untuk tahap 2 dan juga untuk tahap 3. Nah, ini terkhusus untuk KPM PKH yang sebelumnya cair melalui PT Pos, kemudian namanya masih ada dan masuk ke dalam data Burekol, ini bantuannya akan masuk di tahap 3 langsung untuk 2 tahap. Tahap 2 dan juga tahap 3 nantinya di tahun 2025, sehingga bantuannya akan double untuk bantuan PKH ataupun maupun bantuan BPNT, termasuk bantuan penebalan Rp400.000-nya. Jadi ini, tetapi untuk jadwalnya ya teman-teman, untuk kapan bantuan itu akan dimasukkan ke dalam rekening, ditransfer ke rekening, ini masih belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial, jadi ditunggu saja ya teman-teman. Mohon bersabar saja buat teman-teman yang kasusnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi untuk yang lain yang bantuan PKH-nya sampai hari ini belum cair, nah teman-teman harus melakukan beberapa hal ya teman-teman, harus melakukan beberapa hal, melakukan pengecekan melalui aplikasi cek bansos terlebih dahulu. Nah, nanti di situ akan nampak status teman-teman apakah masuk dalam desil 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10. Nah, kalau masuk ke dalam desil 6 sampai dengan 10, maka teman-teman bisa dipastikan tidak lagi layak menerima bantuan sosial berdasarkan pengelompokan desil dari Badan Pusat Statistik Nasional. Nah, jadi itu informasi kita pada hari ini teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Pastikan teman-teman semua sudah support channel ini dengan cara like, tembusin 300 like dalam satu hari, dan silakan tuliskan pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar kalau punya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.